Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Rowi. Saya Adela Atabila. Saya Agung Marwoto. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari pertemuan 2 dalam mata kuliah Sustainability Accounting, yaitu Sustainability Development dan Corporate Social Responsibility. Pada materi kali ini kita akan membahas 2 materi, yaitu pertama ada Sustainability Development, yang kedua ada Corporate Social Responsibility. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Adela Tabila. Mohon izin kepada teman-teman, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Sustainability Development. Menurut Brundtland Report tahun 1987, Sustainability Development merupakan proses pembangunan yang secara optimal memanfaatkan sumber daya dengan pembangunan yang terstruktur dan terencana, dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Maksudnya adalah, pembangunan ini dilakukan secara optimal, tetapi tidak merusak atau mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Next. Di sini ada indikator Sustainability Development. Yang pertama ada unsur ekologis, yaitu pembangunan yang memperhatikan unsur ekologis dengan memelihara lingkungan yang ada, yaitu pembangunan yang lebih mengedepankan lingkungan atau menjaga lingkungan yang sudah ada tanpa merusaknya. Yang kedua adalah sosial budaya, yaitu pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunannya. Contohnya seperti sanggar tari, karena di sana merupakan tempat atau wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki hobi menari dan dengan melestarikan budaya bersama. Yang ketiga ada kestabilan ekonomi, yaitu pembangunan yang memperhitungkan sumber daya alam, di mana nilai ekonominya dihitung sebagai nilai kapital dalam rangka akunting ekonomi. Maksudnya di sini adalah menciptakan stabilitas harga dengan ekonomi yang stabil, sehingga biaya yang didapatkan oleh masyarakat rendah atau terjangkau. Kemudian yang keempat ada politik, yaitu pembangunan yang memiliki unsur politik seperti kebebasan individu dan sosial politik. Di sini maksudnya adalah konsep yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan. Contohnya seperti pembangunan jembatan penyeberangan, jalan tol, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ada pertahanan dan keamanan, yaitu mampu untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari dalam ataupun luar negeri. Di sini yaitu ditunjukkan untuk menegakkan kedaulatan negara, membangun profesionalitas TNI dalam menjaga dan memahami ancaman keamanan yang mungkin akan mengancam maritim Indonesia. Next. Di sini ada penerapan sumber daya oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya alam, yaitu pemerintah berupaya mengelola dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri. Di sini contoh pembangunannya itu seperti PT Pertamina, PT Aneka Tambang, dan Freeport. Kemudian yang kedua ada kemajuan desa dan daerah terpencil, yakni upaya untuk mengembangkan potensi daerah-daerah terpencil dengan memberikan anggaran. Contohnya seperti pemerintah memberikan anggaran kepada desa-desa terpencil untuk melakukan pembangunan di sana. Contohnya di sini seperti Desa Tegalrejo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada pembangunan dalam bidang kesehatan. Dibangunnya sarana, contohnya seperti puskesmas dan BPJS, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Merupakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memikirkan aspek dalam fasilitas transportasi yang memadai. Contohnya seperti Transjakarta, PT KAI, MRT, hingga LRT yang saat ini sedang dibangun untuk transportasi Jabodetabek. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agnes. Terima kasih Adela. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua kita masuk ke materi Corporate Social Responsibility.
Nah, pada pertemuan sebelumnya yang kita lakukan dalam Vkon bersama Bu Sinta telah menyinggung soal CSR itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan sedikit dasar mengenai Corporate Social Responsibility. Jadi secara singkat, CSR itu adalah bentuk tanggung jawab perusahaan, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara. Cara tanggung jawabnya kayak gimana, yaitu biasanya dengan membentuk bantuan dana, terus juga pemberdayaan masyarakat, dan ada pelestarian lingkungan serta pemberian beasiswa bagi pelajar-pelajar. Atau secara singkatnya, CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, CSR ini sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang telah mengkomunikasikan kegiatan CSR-nya baik melalui media sosial atau media cetak gitu, media cetak perusahaannya untuk mendapatkan penghargaan diri. Jadi banyak perusahaan yang membuat program-program CSR dan mempromosikannya untuk mendapatkan penghargaan dari aktivitas CSR-nya itu yang telah mereka realisasikan. Nah, CSR ini didasarkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, yang mana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kenapa CSR? Secara tidak langsung, kegiatan CSR ini tuh menjamin keberlangsungan bisnis setiap perusahaan. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor gitu, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan. Itu akan menurun karena perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Yang kedua, ada pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin secara jangka panjang. Yang ketiga, ada potensi keuntungan dari unit bisnis baru yang berawal dari kegiatan CSR yang dirancang oleh perusahaan. Jadi, salah satu tujuannya perusahaan untuk melakukan CSR yaitu karena ingin mendapatkan 3 hal ini. Manfaat yang diperoleh melalui CSR. Nah, sebuah perusahaan itu menjalankan CSR bukan hanya sekedar melakukan kewajiban aja yang udah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang di undang-undang tadi, tapi sebenarnya perusahaan melakukan CSR itu tentunya mengharapkan timbal balik atau manfaat atas apa yang telah dikeluarkannya, apa yang telah dilakukannya. Nah, manfaatnya apa untuk perusahaan? Yang pertama, ada meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Yang kedua, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor. Jadi, ada pembedanya antara satu perusahaannya dia dengan perusahaan lain, ada yang spesialnya itu dia melakukan CSR. Yang keempat, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Balik lagi, kadang melakukan CSR untuk mendapatkan pengakuan. Jadi mendapatkan pengakuan. Jadi salah satu manfaat itu untuk memperkuat brandnya perusahaan itu. Nah, selain bermanfaat untuk perusahaan, CSR juga bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya bermanfaat sebagai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Lalu yang terakhir, manfaat untuk masyarakat itu terbangun serta terpelihara fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Agung Marwoto. Saya akan menjelaskan tentang unsur penting dalam Corporate Social Responsibility, the triple bottom line.
Profit. Yang pertama, profit. Pada hakikatnya, profit merupakan tambahan pendapat yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, yaitu di mana orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha dapat harus beroperasi. Yang kedua, people atau masyarakat merupakan stakeholder yang bernilai bagi perusahaan karena songkongan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberadaan kontinuitas hidup dan kemajuan perusahaan, yaitu di mana perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Contohnya, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, planet merupakan suatu yang terikat dan tidak bisa dilepas dari seluruh aspek dan dalam kehidupan manusia, yaitu di mana sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup, contohnya penghijauan dan penyediaan air bersih. Selanjutnya, manajemen risiko. Peran manajemen risiko menjadi penting dalam pelaksanaan CSR untuk meminimalisir bahkan menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan atensi negatif baik dari konsumen, masyarakat sekitar, stakeholder, atau atensi negatif baik dari konsumen, stakeholder, atau pemerintah sebagai regulator. Hal yang kemungkinan untuk terjadi adalah adanya kecelakaan yang terdampak pada kerusakan lingkungan. Contohnya adalah bencana lumpur lapindo di Sidoarjo. Selanjutnya, manajemen krisis. Manajemen krisis penting untuk dimiliki perusahaan termasuk dalam CSR. Krisis yang mungkin terjadi dalam menjalankan CSR adalah apabila terjadi pemboikotan terhadap produk atau munculnya isu-isu lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam perusahaan menjalankan CSR sudah memiliki manajemen krisis yang baik untuk mengatasi hal tersebut dengan program yang baik. Selanjutnya, karakter CSR yang baik dan benar. Yang pertama, merupakan kegiatan yang mengikuti kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, mempertimbangkan serta memperhatikan kepentingan stakeholder baik di dalam dan di luar perusahaan. Yang keempat, menjalankan good governance diantaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, mengikuti panduan dari ISO 26000 standar global dalam pelaksanaan CSR. Contoh penerapan CSR. Yang pertama, PT Telkom Indonesia Digital Learning atau IDL dan My Teacher My Hero adalah program CSR dari PT Telkom Indonesia yang berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi guru-guru di tanah air. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, PT Mandiri. Program CSR Bank Mandiri biasanya tentang mengembangkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui implementasi program CSR yang berkesinambungan. Baik Bank Mandiri ingin meraih keberhasilan bisnis bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri adalah Wirausaha Muda Mandiri, Mandiri Bersama, Mandiri, dan Spirit Kemakmuran Negeri. Yang ketiga, PT Astra Internasional. Perusahaan ini memiliki program CSR yang telah disepakati dan didokumentasi dalam Public Contribution Roadmap tiap tahunnya oleh perusahaan. Program CSR Astra dinamakan program 4 pilar kontribusi sosial Astra, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Tujuannya adalah menciptakan kontribusi sosial yang semakin memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai upaya, Astra mempromosikan sebagai bagian dari ekosistem yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Secara singkat, CSR dapat disimpulkan sebagai berikut. Melakukan program CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perusahaan juga akan ikut terdongkrak citanya di mata masyarakat dan publik.
Meningkatnya citra perusahaan tentu akan dapat berdampak pada proses perusahaan yang mana akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada saudari Agnes. Baik, terima kasih kepada Adela Nanggung. Cukup sekian presentasi materi pertemuan 2 dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada forum diskusi yang ada di e-learning. Terima kasih.